ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, alhamdulillah, puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk memberikan video lengkap tutorial bagaimana caranya kita meruqyah diri sendiri. Saya akan mencontohkan dua metode. Yang pertama menggunakan air, lalu yang kedua menggunakan usapan telapak tangan, tepuan dan usapan yang lebih bagus ya. Jadi yang pertama-tama mungkin teman-teman perlu siapkan air di gelas seperti ini. Kalaupun nanti ada botol itu tutupnya dibuka, biar kita langsung meruqyah airnya. Jadi nggak ada penghalang di atasnya. Lalu nanti siapkan kresek bisa ataupun wadah, nanti sama tisu. Takutnya nanti waktu kita muntah ada lendir-lendir, kita bisa lap dengan menggunakan tisu tersebut. Nah, bagaimana caranya meruqyah air dan ruqyah mandi menggunakan telapak tangan akan saya contohkan yang pertama. Ayatnya yang kita baca nggak perlu susah-susah dan nggak perlu kita baca ayat-ayat yang panjang-panjang. Cukup yang pertama surah Al-Fatihah, yang kedua ayat kursi, yang ketiga Al-Ikhlas, yang keempat Al-Falaq, dan yang terakhir adalah An-Nas. Bagaimana caranya saya akan contohkan sekarang juga. Caranya seperti ini, diambil airnya, didekatkan kepada mulut, lalu kita bacakan 4 surah dan 1 ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسعت كرسي السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Nah, setelah kita membacakan ayat atau surat tersebut pada air, lalu kita tiupkan dengan baca bismillah. Bismillah. Nah, setelah ditiup,
yang biasanya suka, maksudnya dalam artian ada penyakit atau ada gangguan di sistem pernafasan atau di dadanya, di paru-paru, dan sering migrain atau sering pusing. Nah, caranya setelah dibacakan ayat tersebut dihirup. Bismillah, dihirup. Bismillah. Bismillah. Nah, nanti waktu kita selesai menghirup, biasanya ketika ada sesuatu di kepala kita dalam artian itu penyakit, maka Allah akan tambahkan dan semoga Allah keluarkan penyakit tersebut. Yang ada di sistem pernafasan juga sama, serupa seperti itu. Nah, setelah dihirup, nanti airnya bisa diminum. Cara minumnya seperti ini. Bismillah. 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 Nah, diminum sebanyak 3 kali. Itu merupakan sunnah dari Rasulullah. Jadi Rasulullah minum seperti itu. Jadi setelah itu bisa airnya dihabiskan atau disisakan juga nggak masalah. Lalu teknik yang kedua menggunakan usapan tangan dan tepuk-tepuk kecil di antara dada dan perut. Caranya seperti apa? Ayatnya baca sama, surah Al-Fatihah, lalu ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Seperti apa? Saya contohkan sekarang. Jadi alhamdulillah kita diberikan 2 tangan dan 2 telapak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita gunakan sebagai meruqyah diri sendiri. Cara tangan kanan taruh di dada, tangan kiri taruh di perut. Ini bebas, mau tangan kanan di perut, tangan kiri dada, atau tangan kiri di perut, tangan kanan dada, nggak masalah, bebas sesuai dengan kehendak kita. Taruh seperti ini. Nanti kita akan bacakan ayat-ayat tersebut, surah-surah tersebut sambil kita baca, sambil ditepuk-tepuk ringan. Jadi ambil baca, ambil tepuk-tepuk ringan sambil memutar gini. Saya akan contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi, ya'lamu ma baina 'aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa'. وسعت كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Nah, lalu setelah membacakan beberapa ayat tersebut, lalu kita seolah-olah menarik yang ada di perut kita. Dalam artian itu penyakitnya. Kita tarik, keluarkan lewat mulut dengan berucap Bismillahi Allahu Akbar. Tarik, Bismillahi Allahu Akbar. Nah, tarik lagi, Bismillahi Allahu Akbar. Tarik lagi, Bismillahi Allahu Akbar. Nah, cara tersebut diulang-ulang sebanyak 7-15 kali. Diulang-ulang terus sampai suara harus yakin. Ternyata kita harus yakin kita menarik suatu penyakit yang ada di perut kita, entah itu penyakit medis, psikiatris ataupun non medis. Tarik, Bismillahi Allahu Akbar, buang. Terus diulang-ulang. Setelah di perut, kita beralih ke dada. Setelah dada, Bismillahi Allahu Akbar, buka. Bismillahi Allahu Akbar, buka. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita nanti, biasanya ini sering terjadi di kasus sihir atau gangguan jin yang lainnya. Ketika kita ruqyah mandiri, mungkin targetnya bukan di perut. Dalam artian nanti waktu kita narik Bismillahirrahmanirrahim, kita tarik, mungkin kepala kita nanti sakit, atau tangan kita sakit, atau bagian tubuh manapun nanti bakal sakit.
Kalau itu jenis gangguan jin ataupun sihir. Seringnya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita lagi naik 7 sampai 15 kali sudah keluarin dan tubuh biasa ngerasa ada bagian tertentu yang sakit, misalkan di tangan. Di tangan setelah kita narik perut, sekarang dada, di tangan yang sakit. Nah, caranya tangannya diluruskan seperti ini. Lalu kita akan bacakan surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Misalkan sakitnya di lengan atas, kita tepuk-tepuk lengan atas. Kalau misalkan sakit di sini, tepuk-tepuk bagian sini yang banyak. Setelah tepuk-tepuk, tarik bismillahirrahmanirrahim, buang penyakitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ditarik kalau misalnya di tangan, boleh tarik keluar gini, atau mau tarik ke mulut juga nggak masalah, dikeluarkan. Sama kalau misalkan kasusnya di kepala juga sering pusing dan sering sakit seperti tusuk-tusuk dan segala macam, tepuk-tepuk sambil baca surat Al-Falaq, lalu Bismillahirrahmanirrahim, keluarkan. Bismillahirrahmanirrahim, keluarkan. Begitupun kalau sama di kaki atau di perut. Sebelum ruqyah mandiri, kita harus tahu apa yang kita baca. Dalam artian kita harus tahu artinya, kita mentadaburi ayat tersebut supaya apa? Supaya Allah ridho dan kita semakin yakin terhadap ayat tersebut. Kita baca sekali 2 kali itu nggak masalah, diulang-ulang juga nggak masalah. Kita baca sekali nggak masalah, kalau diulang-ulang juga nggak masalah. Fungsinya diulang-ulang adalah supaya seperti ini. Misal kita baca surah Al-Fatihah sekali, kita belum yakin, kita ulang-ulang 3 sampai 4 kali sampai berapapun. Ketika kita perulangan ayat tersebut kita yakin, ya nggak masalah, diulang-ulang. Jadi nggak harus patokan, harus 1, harus 3, harus enggak. Jadi nggak ada patokan seperti itu. Lalu sebelum ruqyah mandiri, lebih bagusnya kita memaafkan orang-orang yang pernah menzalimi kita. Dalam artian, jika memang ada orang yang pernah punya salah sama kita maafin. Dan ketika ada orang yang kita salahin atau kita zalimin, kita berazam atau kita berniatkan supaya setelah ini kita akan minta maaf kepada beliau. Tapi lebih bagusnya kita minta maaf dulu, baru nanti kita ruqyah mandiri. Seperti itu. Dan harus yakin bahwasanya Al-Quran sebagai obat utama dan paling utama bagi seluruh makhluk yang sakit. Jadi bukannya Al-Quran sebagai alternatif, ayat sebagai alternatif, enggak. Itu aja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya contohkan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.